firman Tuhan yang menegur dia, dan puji Tuhan Daud bertobat. Nah, kita membutuhkan orang yang seperti Nathan. Sehebat apapun kepemimpinan kita, sebagus apapun pelayanan kita, kita membutuhkan yang namanya mitra akuntabilitas atau accountability partner. Itu alasan pertama kita membutuhkan accountability partner. Alasan yang pertama oleh karena Alkitab juga bilang semua orang itu merasa jalan hidupnya itu benar. Yang kedua, sebenarnya kita membutuhkan accountability partner oleh karena apa? Oleh karena sebenarnya kalaupun kita tahu bahwa itu dosa, pada dasarnya kita agak sulit untuk mau mengakui. Kita agak sulit untuk mengakui. Entah kita bela diri, entah kita menikmati, atau mungkin kita bahkan cenderung untuk membangun alasan-alasan, argumentasi-argumentasi untuk membela diri. Itu kecenderungannya. Nah, karena itu kita membutuhkan yang namanya accountability partner yang akan membuat kita teringat dan sadar bahwa kita sudah melakukan kesalahan, bahwa kita sudah melakukan dosa. Apalagi dalam hal kepemimpinan, Anda perhatikan, semakin tinggi seseorang dalam kepemimpinan, dalam jabatan kepemimpinan, maka kecenderungan dia untuk merasa seorang diri itu besar. Kecenderungan ya, kecenderungan. Maksudnya dia akan merasa diri bahwa dia tidak ada teman lagi. Semakin tinggi kepemimpinannya, dia merasa diri alone, ya. Dia merasa diri saya ini seorang diri. Nah, karena itu dia membutuhkan yang namanya accountability partner yang akan membuat dia sedikit turun, perlambat sedikit kecepatanmu, supaya kamu jangan terlalu jauh sehingga orang lain susah mengejarmu. Nah, karena itu kita membutuhkan accountability partner. Nah, pagi hari ini, pagi menjelang siang, sebentar kita akan melihat accountability partner in leadership and ministry. Mitra akuntabilitas, atau kalau saya bisa simpulkan sebenarnya terjemahan yang mungkin bisa mendekati untuk menjelaskan accountability partner itu adalah teman dalam mengingatkan akan kesalahan. Mungkin kita pakai terjemahan itu saja ya, teman dalam hal mengingatkan kita. Oke. Nah, bagaimana kalau itu diterapkan di dalam kepemimpinan? Ada sebuah premis tentang accountability partner. Untuk leadership-nya, ada premisnya. Menjadi seorang pemimpin berarti menjadi seorang yang siap terhadap aneka perubahan demi membangun kekuatan visi dan tujuan kepemimpinan. Anda perhatikan di sini, teman-teman perhatikan di sini, dalam hal leadership, menjadi seorang pemimpin itu berarti Anda adalah seorang yang siap terhadap aneka perubahan. Perubahan itu dibutuhkan untuk apa? Untuk membangun kekuatan visi Anda, untuk membangun tujuan kepemimpinan Anda, visi kepemimpinan dan tujuan kepemimpinan Anda. Itu dibutuhkan yang namanya perubahan. Dan setiap orang yang mau berubah, dia tidak bisa sendiri. Dia membutuhkan orang lain untuk bisa menemani dia, untuk bisa membuat dia mampu untuk mengadakan perubahan itu. Itu di leadership, di kepemimpinan. Premis di bidang ministry, Injilnya itu tidak dapat diubah. Anda jangan mengubah teks. Oke? Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tidak boleh Anda ubah. Nggak bisa ubah. Tetapi kemasannya, bagaimana caranya Anda membawa Matius 6 ayat 33 itu ke dalam konteks waktu dan ke dalam konteks tempat, nah itu hak Anda untuk bisa mengubah kemasannya. Anda mau kemas Matius 6 ayat 33 itu dalam kemasan misalnya konseling, silahkan. Anda mau kemas itu dalam topik kekhawatiran, silahkan.
Anda mau kemas itu dalam hal mengutamakan kerajaan Allah, silahkan. Karena itu kemasan. Tetapi Injilnya sendiri, beritanya sendiri itu tidak bisa diubah. Itu. Atau ayat yang lain, Matius 28 ayat 19 dan 20. Ya. Pergi, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Oke, itu yang tidak boleh diubah. Tetapi persoalan menjadikan murid itu Anda mau evangelism, Anda mau discipleship, penekanannya, Anda mau pengajaran education, ya, Anda mau penggembalaan, silakan. Anda boleh pakai sesuai dengan kebutuhan. Tetapi sekali lagi teks Injilnya tidak boleh berubah. Cara Anda mengemas berita Injil itu terserah. Nah, sehingga kita boleh lihat premis lengkap di bidang ministry. Injil tidak dapat diubah, tapi kemasan dapat diubah menurut kebutuhan, konteks tempat, dan konteks waktu. Konteks tempat, konteks waktu. Anda bisa ubah. Kayaknya kalau di gereja saya mungkin lebih pas kalau memang evangelism. Lalu kemudian ada yang datang, oh kalau di tempat saya yang lebih tepat itu adalah penggembalaan. Jangan yang evangelism langsung mengatakan, yang penggembalaan itu tidak alkitabiah, jangan. Itu karena sesuai dengan kebutuhan lapangan. Itu sesuai dengan kebutuhan waktu. Yang paling pokok adalah semuanya mengemban amanat agung Yesus Kristus. Nah, ini premis yang perlu Anda bangun sehingga ketika Anda menjalankan yang namanya accountability partner, maka premis ini Anda ingat sehingga Anda tahu kapan akan menegur orang, kapan Anda menahan diri untuk menegur. Kapan Anda harus menegur secara terang-terangan, kapan Anda perlu hikmat yang disesuaikan dengan konteks tempat dan waktu. Nah, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh John Maxwell. Ya, apa yang dikatakan oleh John Maxwell. John Maxwell berkata perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Ini kata John Maxwell. Perubahan itu diawali dari diri kita sendiri. Ini menunjukkan bahwa dalam accountability partner, Anda tidak bisa menjadi accountability partner bagi orang lain bila mana Anda sendiri belum mengalami yang namanya perubahan. Anda harus terlebih dahulu mengalami perubahan itu, baru kemudian Anda bisa membawa atau menuntun orang lain untuk berubah. Nah, itu sebabnya pada siang hari ini saya akan lebih banyak menekankan tentang perubahan itu sendiri, sehingga nanti kalau memang masih ada waktu untuk kita minggu depan melanjutkan dengan bagaimana sih sebenarnya kita bisa menjadi accountability partner bagi sesama, dan demikian juga bagaimana sih kalau kita menerima accountability partner di dalam kepemimpinan dan pelayanan kita. Nah, karena itu fokuskan diri Anda terlebih dahulu untuk hari ini. Kita sama-sama akan belajar tentang yang namanya perubahan. Nah, untuk mengawali tentang perubahan ini, maka saya akan memberikan beberapa aspek tentang perubahan. Perubahan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang percaya itu pada dasarnya ada 3 sektor. Sektor pertama, perubahan rohani, yang kita kenal dengan istilah pertobatan. Yang kedua, sektor yang kedua atau aspek yang kedua adalah aspek karakter, yang di kalangan motivator atau di kalangan dunia kepemimpinan dikenal dengan istilah pengembangan diri.
Dan yang kemudian, yang ketiga, sektor yang ketiga atau aspek yang ketiga, itu tentang kompetensi diri. Nah, mari kita akan coba lihat satu persatu aspek-aspek dalam sebuah perubahan itu. Yang pertama kita akan lihat perubahan rohani atau pertobatan. Ada banyak ayat, tetapi saya coba mengangkat dalam Roma 12 ayat yang kedua. Ini hanya satu ayat saja yang saya angkat, tapi sebenarnya di dalam Alkitab kita ada cukup banyak ayat yang berbicara tentang perubahan rohani, yaitu pertobatan. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Coba kita telaah sedikit tentang teks ini. Saya coba yang tertarik saya melihat ada satu kata yang saya berikan di ayat ini dengan huruf warna merah, berubahlah. Berubahlah. Kata berubahlah itu di dalam bahasa aslinya adalah, ya kalau Anda tidak bisa membaca huruf-huruf yang aneh-aneh itu ada transliterasi atau cara membacanya yang di dalam kurung, yaitu metamorfoo. Metamorfoo. Apa sih sebenarnya metamorfoo itu? Metamorfoo itu adalah perubahan penampilan fisik dan atau struktur yang diakibatkan oleh pertumbuhan sel atau diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Secara sederhana, arti leksikalnya perubahan bentuk luar atau transfigurasi. Transfigurasi. Perubahan bentuk luar, ada sedikit perubahan. Tapi perhatikan dalam metamorfoo ini sebenarnya walaupun menekankan pada aspek perubahan luar, tetapi maksudnya ini, perubahan itu dari dalam, tetapi harus sampai nyata di luar. Nah, ini seringkali berbeda di dalam praktek kehidupan keseharian kita. Bukankah seringkali kita mendengar kata orang, saya ini memang mulut saya ini pedas, tetapi hati saya sebenarnya manis. Itu nggak mungkin. Ya, kalaupun itu ada orang melakukan seperti itu berarti dia belum mengalami yang namanya metamorfoo. Metamorfoo itu kalau memang Anda berubah, aspek luar Anda berubah, maka aspek dalam Anda juga harus sudah terlebih dahulu berubah. Gitu. Ya. Jadi kalau mulut Anda memang pedas, sebenarnya hati Anda juga pedas. Gitu. Hati Anda juga sebenarnya pedas. Siapa bilang tidak pedas? Nah, kalau Anda metamorfoo, maka hati Anda yang pedas itu berubah menjadi hati yang manis, dan perubahan itu tidak hanya terjadi di dalam, tetapi harus nampak di luar. Sehingga tidak ada yang mengatakan hati saya manis walaupun perkataan saya pedas, lidah saya pedas. Tidak ada terjadi. Itu berarti Anda belum metamorfoo. Kalau metamorfoo, maka hati Anda yang manis sudah yang pedas tadinya itu kemudian diubah menjadi hati yang manis, itu akan nampak melalui kata-kata Anda yang juga manis. Itu baru namanya metamorfoo. Nah, yang menarik sekali adalah karena kalau kita perhatikan pembacaan kita, Roma 12 ayat yang kedua dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maka kita boleh lihat yang dalam kotak itu, mudah-mudahan kotaknya kentara di slide Anda. Paulus menghubungkan metamorfoo ini dengan perubahan akal budi, sehingga membentuk pemahaman yang namanya metanoia. Ya, metanoia itu huruf-huruf yang bagi Anda aneh, itu huruf Yunani.
Tetapi kalau teman-teman yang belajar IPA, ilmu pengetahuan alam, pasti beberapa huruf Yunani ini sudah tidak asing bagi Anda. Nah, apa sebenarnya metanoia itu? Metanoia itu adalah perubahan 180 derajat dalam kehidupan Anda. Itu dapat saya lukiskan atau dapat saya analogikan. Anda yang semula sedang berjalan menuju utara. Tiba-tiba Anda sadar, salah. Kenapa saya di sini? Saya harus ke sana. Maka apa yang jadi? Anda putar balik 180 derajat dari arah Anda utara menjadi arah selatan. Dan Anda kembali berjalan ke arah selatan. Itu yang disebut dengan metanoia. Dan itu konsep itu yang diambil oleh Alkitab untuk diterjemahkan sebagai sebuah pertobatan. Jadi pertobatan itu adalah perubahan hidup 180 derajat. Yang tadinya Anda berjalan mengikuti tuntunan dosa dan setan, sekarang begitu Anda ada dalam titik pertobatan, Anda rubah. Anda balik 180 derajat. Yang tadinya Anda mengarah kepada tuntunan dosa dan setan, serta keinginan dagingnya, Anda berubah haluan mengikuti kehendak Allah. Yang menarik, metanoia ini adalah perubahan 180 derajat dalam 3 aspek. Pikiran, batin, atau pikiran dan batin ya. Sorry, pikiran atau batin. Yang kedua sikap, dan yang ketiga perilaku. Itu harus ada semuanya. Manusia batinnya Anda berubah. Tetapi perubahan itu akan nampak di dalam manusia jasmania Anda. Oke? Jasmania Anda. Jadi, minta maaf. Anda boleh banyak menghafal ayat. Boleh. Anda boleh jadi juara lomba cari ayat dalam Alkitab. Boleh. Tetapi selama itu belum menampakkan perubahan dalam perilaku Anda sehari-hari, minta maaf, nonsense. Atau pertobatan Anda itu diragukan. Anda pakai definisi pertobatan yang mana? Tetapi kalau memakai definisi pertobatan yang alkitabiah, secara khusus yang dipakai dalam perjanjian baru, maka pertobatan itu berarti perubahan 180 derajat terjadi dalam manusia batinnya Anda, tetapi nampak di dalam manusia jasmania Anda. Harus nampak. Ada perubahan. Ada perubahan yang begitu signifikan, yang dengan mudah akan dapat dinikmati oleh orang. Sehingga orang lain juga itu akan mendapatkan perubahan. Dengan kata lain, pertobatan Anda ketika nampak secara jasmania, itu akan mendatangkan pengaruh bagi banyak orang. Nah, disinilah sebenarnya kunci daripada kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah proses perubahan yang olehnya Anda bisa memimpin orang lain melalui perubahan itu. Ya, oke. Sehingga metanoia itu juga berarti pertobatan menyeluruh. Yang dalam bahasa Alkitab dipakai tubuh, jiwa, dan roh. Pertobatan yang menyeluruh. Nah, ini yang menjadi dasar Anda menjadi seorang accountability partner bagi sesama Anda. Anda dulu yang berubah. Sehingga perubahan itu akan membawa pengaruh bagi orang lain, akan mendatangkan pengaruh bagi orang lain. Karena kalau tidak mungkin pencuri akan teriak pencuri. Maling akan teriak maling. Jangan sampai terjadi itu dalam kehidupan Anda. Nah, karena itu, mari. Yang pertama, aspek perubahan yang pertama itu adalah aspek rohani. Yang kedua, aspek karakter atau pengembangan diri. Aspek karakter atau pengembangan diri. Efesus 4 ayat 21 sampai 23. Yuk kita baca bersama-sama.
Ada ayatnya di screen. 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Amin ya. Nah, Anda perhatikan lewat ayat ini. Sebenarnya ayat tentang pengembangan diri di Alkitab juga cukup banyak, tapi saya angkat Efesus 4 ayat 21 sampai 23. Nah, mari kita coba akan mengeksplor atau menggali beberapa hal penting dari ayat ini. Ya. Anda perhatikan. Pengembangan diri itu sebenarnya rumusnya ini. Menanggalkan manusia lama plus apa di bawah itu? Coba baca lingkaran yang di bawah. Diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Diperbaharui dalam roh dan pikiran. Akan menghasilkan pengembangan diri. Rumus pengembangan diri itu adalah menanggalkan manusia lama plus diperbaharui dalam roh dan pikiran. Itu rumusnya. Sangat sederhana. Bagaimana Anda bisa pengembangan diri? Banyak orang sibuk dengan yang namanya mengubah diri, pengembangan diri itu dengan misalnya saya harus bersemedi, saya harus pergi ke gua untuk bertapa di sana. Ngapain? Rumus daripada pengembangan diri yang Alkitabiah itu cuma 2. Tanggalkan manusia lama, tinggalkan manusia lama, dan kemudian sebagai gantinya Anda diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Sangat sederhana. Tidak perlu Anda menyiksa diri, tidak perlu Anda kemudian melakukan puasa 30 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Tidak perlu. Tanggalkan manusia lamamu dan bersedialah untuk Anda diperbaharui dalam pikiran dan dalam roh. Maka pengembangan diri itu pasti terjadi di dalam hidupmu. Tidak perlu susah-susah. Oke? Yang ketiga, kompetensi diri. Kompetensi diri. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dan 12. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Intinya apa dalam kompetensi diri ini? Intinya adalah Anda mengembangkan karunia-karunia. Sekali lagi, 3 aspek perubahan. Aspek pertama adalah rohani atau pertobatan. Aspek yang kedua apa tadi? Karakter atau pengembangan diri. Pengembangan diri. Dan yang ketiga, kompetensi diri. Apa itu kompetensi diri? Karunia-karunia Anda. Karunia-karunia Anda. Perhatikan baik. Secara teologis, satu orang percaya, ketika dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, minimal dia dikaruniakan satu karunia. Minimal. Itu ketika orang itu pertama kali percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seiring dengan berkembangnya dia semakin lebih dewasa dalam Kristus, dia bertumbuh dalam iman dan kasih karunia. Apa yang jadi? Karunia itu Tuhan tambahkan satu lepas satu. Sehingga sekarang
Seiring dengan pertumbuhan iman Anda lihat, mungkin teman Anda yang sama-sama bertobat, mungkin dia baru 2, Anda sudah 3. Atau sebaliknya, dia sudah 3, Anda baru 2, atau mungkin bahkan Anda baru 1. Bedanya di mana? Bedanya adalah kita, sejauh mana kita mengasah atau sejauh mana kita bertumbuh di dalam karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena itu dalam slide berikut ya, kita akan lihat kompetensi diri itu perlu. Untuk apa? Pertama, kompetensi diri atau karunia itu perlu untuk dipakai. Sehingga apa di situ? Terasa. Terasah. Ya. Karunia Anda akan tajam kalau Anda pakai. Tetapi kalau Anda parkirkan karunia Anda simpan di gudang karunia Anda, maka karunia itu tetap akan menjadi karunia, tetapi tidak akan menjadi kompetensi dalam diri. Tetapi ketika Anda gunakan, sudahlah, kita jangan dulu berpikir bertambahnya. Tetapi minimal Anda akan terasah. Sehingga apa yang jadi, Anda akan menjadi seorang yang hebat di bidang Anda. Sehingga kalau ada orang yang mau cari, saya butuh orang yang seperti ini. Oh, Roni orangnya. Siapa tuh Roni? Ah, kebetulan nama saya Roni. Kalau soalnya saya belum kenal siapa-siapa Anda semua. Kalau saya sudah kenal, saya sudah tahu nama-nama Anda, mungkin saya bisa ambil contoh salah satu dari Anda. Ya, Pak. Ya, oke. Karena itu mari, kalau Anda menemukan bahwa di dalam diri Anda ada karunia, pakai. Minta maaf ya teman-teman, saya ini mungkin saya sudah saksikan di kelas-kelas yang lalu. Saya ini seorang yang memang dibesarkan gagap. Saya kalau mau minta makan dari mama, maka saya akan panjang sekali, membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan kalimat untuk minta makan. Mama, saya mau makan. Nah, panjang, lama. Ya, lama. Tetapi saya sangat menyadari ketika pertobatan saya, ketika saya percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka Tuhan menganugerahkan karunia yang berbeda. Tapi, kalau Anda bisa melihat saya bisa ngomong dengan lancar sekarang, kenapa itu bisa terjadi? Karena dipakai, sehingga terasah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kalau teman-teman dekat dengan saya, teman-teman masih bisa menemukan sisa-sisa peninggalan gagap saya. Ya, masih saja ada. Saya menyadari, saya di Manado itu mengisi acara baik di radio Smart FM namanya, dan juga di televisi Kompas TV. Mungkin di daerah Anda di Batam mungkin dapat ya Kompas TV. Kalau tidak salah juga radio Smart FM ada di Batam, kalau tidak salah ingat. Kalau tidak salah ingat ya, ada di Batam. Nah, saya menyadari setiap kali habis siaran saya coba putar kembali rekamannya. Apalagi televisi. Saya masih menemukan, masih ada juga peninggalan-peninggalan. Tetapi itu tidak akan membuat saya frustrasi. Saya tetap pakai. Sehingga nanti tetap akan diasah. Peninggalan-peninggalan itu saya yakin, sedikit demi sedikit itu akan terus dikurangi oleh Tuhan. Amin. Nah, karena itu Anda juga, apa keterbatasan Anda? Ingat, Tuhan mengaruniakan karunia, sehingga keterbatasan Anda itu tidak akan kentara. Nah, karena itu pakai sehingga terasah, akibatnya orang tidak akan melihat lagi keterbatasan dalam diri Anda. Yang kedua, kompetensi diri itu perlu dipergunakan dengan rasa hormat, sehingga tertib. Dipergunakan dengan rasa hormat, artinya oke lah, Anda itu punya karunia fasih lidah, tetapi
Jangan kasihan ngeledek orang yang memang belum fasih lidah. Jangan Anda berkata, oh lihat saya, karena saya fasih lidah berarti saya lebih dipakai Tuhan. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jangan Anda merasa lebih daripada yang lain. Jangan nanti akhirnya Anda yang punya karunia doa akan memandang enteng kepada orang yang hanya bisa khotbah. Dia cuma bisa khotbah. Coba lihat saya berdoa, saya tumpang tangan orang sakit sembuh. Kalau pengkhotbah tumpang tangan atas orang sakit itu mati. Ya, jangan seperti itu. Kita harus mempergunakan itu dengan rasa hormat satu dengan yang lain. Rasa hormat ini bukan hanya sekedar Anda tidak ngeledek kepada yang lain, tetapi kalau misalnya ada permintaan Anda, tolong dong, ambil contoh ya, sekarang sampai sekarang, kalau ada permintaan pelayanan doa pengusiran roh jahat, seandainya saya ada tahu orang yang ada dekat saya untuk yang punya karunia itu, saya akan dengan senang hati mengatakan, coba kamu hubungi si ini. Kalau orang itu ada dekat. Tetapi kalau memang tidak ada, saya juga punya keyakinan bahwa Tuhan akan mempergunakan saya untuk mengusir roh jahat. Tetapi selama ada orang yang punya karunia seperti itu, saya dengan senang hati akan menyerahkan orang itu untuk melakukan. Karena itu karunia-Nya. Itu salah satu cara kita untuk mempergunakan dengan rasa hormat. Sehingga ada yang namanya ketertiban. Terutama di dalam pelayanan jemaat. Ya, nanti Anda baca seterusnya dalam perikop Korintus yang pertama pasal 12 dan pasal 14. Karena Paulus secara puitis dengan sangat indah memisahkan dua belah karunia itu dengan dua pasal yang mengapit, satu pasal 13 tentang kasih. Nah, nanti di kelas yang lain pasti akan dijelaskan kenapa pembahasan dua pasal karunia itu mengapit pasal 13 yang membahas tentang kasih. Oke. Yang ketiga, kompetensi diri itu perlu dikembangkan. Sehingga apa? Mengalami multiplikasi. Apa itu multiplikasi? Berlipat ganda, berkembang, berlipat. Atau dengan kata ada berkembang. Berkembang dari segi jumlah, bukan dari segi kualitas. Artinya apa? Anda yang punya satu karunia di awal, karena Tuhan melihat Anda mempergunakan dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan akan menggandakannya menjadi dua. Anda yang punya dua, Tuhan akan menggandakan jadi 4. Anda yang punya 3, Tuhan akan menggandakan jadi 6. Kalau Anda mengembangkan karunia-karunia yang ada pada Anda. Di dalam bahasa Alkitab itu karunia. Tetapi di dalam bahasa dunia motivasi itu namanya kompetensi diri. Kalau Anda melakukan itu, Anda pasti akan ada yang namanya perubahan. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin Anda coba ambil satu satu halaman kertas, mungkin tidak perlu dirobek karena ini mungkin hanya menjadi catatan Anda, tetapi coba dipisahkan dari buku catatan Anda. Saya memberikan Anda waktu 3-5 menit saja untuk Anda coba melakukan penilaian terhadap 3 aspek perubahan dalam kehidupan kita. Aspek rohani, aspek yang kedua apa tadi? Karakter, dan yang ketiga kompetensi diri. Coba Anda ukur dari skala 1 sampai 5. 1 itu sangat rendah, 5 itu sangat tinggi. Coba Anda ukur, Anda jujur dengan diri Anda sendiri. Kalau aspek perubahan dalam diri Anda itu
sekarang di posisi mana? Rohani Anda, pertobatan Anda sekarang menurut Anda bagaimana? Anda sudah di level mana? Sangat rendah, angka 1, atau Anda sudah di level 5, sangat tinggi? Evaluasi dalam diri sendiri, ukur diri sendiri. Cuman Ya. angka 1 dengan 5, Pak. 1 sampai 5. Oh. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat tinggi. Oh, sorry, 4 bukan baik tapi tinggi. Yang 5 itu sangat tinggi. Nah, untuk rohani, Anda coba nilai. Bagaimana nilai pertobatan dalam diri Anda sendiri. Yang kedua, karakter Anda sudah sampai di mana? Sangat rendah? Rendah? Baik? Tinggi? Atau sangat tinggi? Anda ada di mana? Dalam kompetensi diri, dalam penggunaan karunia-karunia Anda ada di angka mana? 1 itu berarti sangat rendah. Angka 2 itu berarti rendah. 3 itu baik. 4 itu tinggi. Dan 5 sangat tinggi. Berapapun nilai yang Anda beri, jangan pernah membiarkan iblis memvonis Anda. Jangan pernah. Tapi ketika Anda menyadari ternyata Anda angkanya masih kurang, masih rendah, perhatikan. Itu berarti perubahan itu masih perlu Anda kerjakan dalam dirimu. Tapi sekali lagi, penilaian ini harus berdasarkan kejujuran. Jangan karena Anda pengen mau atau Anda mau supaya Anda perfect kelihatannya, semua dikasih angka 5. Tidak ada gunanya. Nilai secara jujur sehingga Anda tahu sekarang Anda masih lemah di mana. Dan bila mana itu ternyata Anda sudah melakukan perubahan tetapi belum mengalami perubahan itu sendiri, maka apa yang Anda perlu lakukan? Minta pertolongan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan untuk mengubahnya. Nah, disinilah Anda membutuhkan yang namanya accountability partner. Anda sudah coba mengubah, tetapi belum punya hasil yang lebih baik. Disinilah Anda perlu accountability partner. Disinilah Anda perlu mentor. Hadirnya seorang mentor. Tentunya mentor rohani yang akan membawa Anda kepada perubahan yang dimaksud. Oke, Anda bisa sempurnakan karena ini saya tidak minta dikumpul. Anda bisa sempurnakan nanti waktu Anda mau saat teduh malam juga tidak ada masalah. Tetapi kalau Anda rasa baik ini untuk Anda pergunakan, silahkan Anda bisa lanjutkan sebentar malam. Masih ada satu pokok bahasan yang saya coba ingin bahas, yaitu tentang dinamika perubahan. Sehingga Anda tahu bagaimana perubahan itu yang sesungguhnya. Menurut Suyono Sukanto, dinamika perubahan itu ialah maju mundurnya kehidupan dalam kaitannya dengan proses pengembangan diri yang sedang berlangsung. Kembali, di sini Anda diminta untuk mengevaluasi diri. Sampai di mana maju mundurnya kehidupan Anda dalam kaitannya dengan proses pengembangan diri yang sedang Anda lakukan. Jangan-jangan Anda sedang jalan di tempat. Memang Anda sedang melakukan pengembangan diri, tetapi pengembangan diri Anda jalan di tempat.
Tadi malam saya diajak oleh Tuhan dalam perenungan. Diajak oleh Tuhan untuk ternyata saya berada pada satu titik kesadaran bahwa selama ini saya melakukan hal-hal lebih banyak atau lebih didominasi oleh pekerjaan-pekerjaan yang tidak memiliki nilai ekonomi. Nah, Tuhan membawa saya kepada kesadaran itu. Maka saya tahu pengembangan diri seperti apa yang saya perlukan. Itu contohnya. Itulah yang disebut dengan dinamika perubahan. Maju mundurnya kehidupan dalam kaitannya dengan proses pengembangan diri yang sedang berlangsung. Sehingga secara sederhana rumus daripada dinamika perubahan itu adalah Anda kembali kepada vision Anda. Anda kembali kepada tujuan hidup Anda. Ada di mana sebenarnya tujuan hidup Anda? Apa yang Tuhan mau bagi masa depanmu ketika Dia menciptakan Anda? Apa yang Tuhan mau? Coba, mari Anda renungkan. Kalau Anda kembali, ya, Anda kembali mau keluar dari rahim ibumu, kemudian Anda lihat Tuhan, dan Anda tanyakan, Tuhan, untuk apa sih Tuhan izinkan saya lahir? Itulah visi bagimu. Disitulah visi. Oke. Setelah Anda tahu visi, setelah Anda tahu tujuan Allah untuk hidupmu, untuk masa depanmu, maka sekarang untuk dapat mewujudkan visi itu, buat perencanaan secara sadar. Buat perencanaan secara sadar. Pepatah lama kita mengatakan life began 40. Kehidupan kita itu dimulai pada usia 40 tahun. Tetapi fakta membuktikan beberapa dan cukup banyak orang-orang sukses. Ternyata orang-orang sukses itu sudah ada yang mulai sukses di umur 20-an tahun. Sehingga kenapa kita harus tetap terus mempertahankan life began 40? Kenapa kita tidak misalnya life began 25? Life began 20. Nah, untuk itu buat plan, buat perencanaan, buat peta perjalanan hidupmu untuk mencapai suksesmu. Sehingga ketika Anda umur 25 tahun, Anda sudah sukses. Tunggu, teman-teman kira-kira rata-rata umur berapa di sini? Kalau tidak salah lihat dari wajah-wajah ini kayaknya under 20. Betul tidak? Betul. Iya, Pak. 30 tahunan ke atas, Pak. Ya? Iya, Pak. 20, 21, 22. Ya, Jadi Anda masih bisa membuat kira-kira Anda mulai sukses hidupmu itu di umur berapa. Dan buat peta perjalanannya. Nah, setelah Anda buat peta perjalanan, eksekusi, segera lakukan, jangan tunda. Jangan tunda, langsung Anda kerjakan. Dari langkah pertamanya apa, langkah keduanya apa, langkah ketiganya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya hanya khawatirkan, minta maaf ya, teman-teman yang duduk di sini, jangan-jangan ada yang duduk oleh karena apa? Oleh karena tidak lolos masuk perguruan tinggi. Saya mau katakan, visi itu tidak ditentukan oleh ujian masuk perguruan tinggi. Tidak. Visi itu harus lahir di hatimu sendiri. Sehingga kalau kau tahu kau punya visi, kau punya tujuan hidup menjadi dokter, maka sebenarnya dari awal Anda harus tahu, oh saya harus punya nilai matematika di atas 8. Oh saya harus punya nilai matematika biologi di atas 8. Bukan nanti kemudian Anda terserahlah bagaimana hasil tes. Bukan seperti itu. Nah sekarang, kalau Anda masuk di dalam Barnier School of Ministry ini, sekarang visi yang Tuhan taruh di hatimu itu apa? Buat perencanaan dari sekarang. Sehingga mulai dari sekarang, jangan tunggu tamat. Eksekusi apa yang Anda sudah bisa lakukan sebagai langkah pertamamu. Oke? Sampai di sini dulu materi kita. Untuk siang hari ini, sebenarnya belum berakhir.
Saya masih menyiapkan waktu untuk minggu depan. Kalau teman-teman masih berkehendak, kita akan lanjutkan bagaimana kita bisa mengeksekusi yang namanya accountability partner itu di dalam kepemimpinan kita dan pelayanan kita. Baik, silakan, mungkin masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Saya serahkan ke Kalau ada yang mau bertanya silakan. Tanya, saya mau tanya. Pak Worang, saya mau tanya. Silakan. Apakah partner itu kita sendiri yang cari untuk kita, atau ditetapkan organisasi atau yayasan, atau kita yang lihat kesalahan-kesalahan orang lalu kita tegur supaya kita jadi partnernya dia? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Untuk menentukan accountability partner ini, maka ada dua hal yang kita perlu lakukan. Yang pertama tentunya kita berdoa dulu kepada Tuhan. Untuk Tuhan sendiri memilihkan kepada kita. Kan kita punya banyak teman-teman. Bukan Itu cuma sekedar. di-unshare dulu, Pak. Bagaimana? Di-unshare dulu supaya bisa lihat wajahnya dengan besar tuh. Sebentar. Nah, Sudah? begitu ya, lebih Ya. jelas. Oke, baik. Jadi yang pertama kita berdoa. Saya yakin kita semuanya punya banyak teman. Bukan hanya teman pergaulan, tapi juga teman secara rohani. Nah, kita berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan menunjukkan kepada kita, dari sekian banyak teman rohani kita itu, mana atau siapa yang akan Tuhan tetapkan untuk menjadi yang namanya accountability partner kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencari accountability partner tentunya yang punya kesehatian dengan kita. Tidak mungkin kita akan, karena begini, teman-teman, ya, kita memiliki accountability partner, orang itu akan menegur kesalahan kita. Biasanya, umumnya, atau secara mayornya, secara besarnya, kita tidak siap untuk ditegur. Tidak siap kita ditegur. Minimal kita bela diri. Nah, itu sebabnya perlu ada kesehatian. Sehingga ketika orang itu menegur kita, kita tahu dia akan menegur kita dengan kasih. Bukan untuk menjelekkan kita. Itu kira-kira pedomannya, Pak. Terima kasih. Pak, tanya Pak, kok Ya, banyak pendeta-pendeta, teolog-teolog besar sesudah mati baru tahu dosanya besar sekali, nggak ada yang tegur, atau dia nggak mau ditegur. Ketua-ketua sinode nggak mau ditegur, tersinggung kalau ditegur. Bagaimana itu? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Saya pernah mendapatkan sebuah teori. Ternyata semakin umur kita bertambah, kita semakin susah untuk berubah. Nah, karena itu, untuk kita bisa berubah, maka hal yang kita bisa lakukan adalah kita harus melatih diri semudah mungkin. Maksud saya, seusia muda, maksudnya mumpung teman-teman yang masih 20-an tahun itu coba melatih diri untuk siap untuk berubah, siap untuk ditegur. Karena semakin Anda ke 30, ke 40, ke 50, perhatikan. Perubahan itu semakin susah. Anda semakin susah untuk ditegur. Ya, Anda semakin susah ditegur. Nah, karena itu latih diri dari muda untuk pertama siap dan mau berubah, yang kedua siap dan mau ditegur. Kira-kira seperti itu. Sehingga kita tidak lagi mengulangi kesalahan pendahulu-pendahulu kita. Terima kasih, Pak. Istri calon partner yang baik nggak Pak? Kok banyak istri suaminya dosanya besar didiemin aja Pak? Nah, itu dia kecenderungan kita kalau dalam pasangan, kita yang namanya sungkan, ya, kita sungkan. Atau bahkan mungkin bukan sungkan, Pak, tapi kembali kepada karakter diri kita. Karena dia istri, ketika dia tegur, kita jadi panas.
kita jadi panas. Saya pernah punya pengalaman, Pak. Ternyata memang kalau istri ini memang gampang-gampang susah. Saya punya pengalaman, saya pengen mendapatkan dari dia itu penilaian. Sudah bagus tidak saya punya kemampuan untuk public speaking. Tetapi begitu dia tegur, itu kancingnya kamu, itu kamu tidak kontrol. Cuma masalah kecil saja kamu ributkan. Marah. Iya. Ya, jadi kembali kepada kita juga, Pak. Ya. Itu jawaban saya, Pak. Kalau dalam Alkitab kan kita lihat kesalahan saudara, kita diminta untuk menegur juga ya. Ya, betul. Jadi sebetulnya boleh juga ya kita lihat sudah punya satu pesawat kok masih minta duit untuk beli pesawat pribadi yang kedua, gimana ini? Ya, betul Pak. Nah, idealnya Pak, ini secara ideal ya. Pertama, teman hidup kita itu seharusnya menjadi accountability partner. Yang kedua, teman sekomunitas rohani kita. Ambil contoh, mungkin kalau teman-teman dari gereja yang memberlakukan komsel atau di IFJF namanya iCare, mungkin di komunitas iCare kita, di komunitas komsel kita, itu kita bisa berlakukan yang namanya accountability partner. Tetapi, sekali lagi, ini membutuhkan yang namanya kerendahan hati dari kita. Kesiapan dari kita untuk mau ditegur, mau diubahkan. Jujur Pak, saya sendiri punya accountability partner Pak jauh. Kebetulan saya di Manado, accountability partner saya itu sekarang lagi di Amerika. Gitu Pak. Untuk positif. Kan nggak berani tegur ketua sinode, Pak. Ya, betul. Setuju. Iya. Mungkin juga mungkin juga ini budaya di Indonesia itu tidak membolehkan pimpinan itu untuk dikoreksi atau ditegur. Karena kalau pimpinan itu ditegur, itu dianggap sebagai rebellion, sebagai pemberontakan. Betul. Ya, jadi seperti zaman Orde Lama itu kalau ada ada sedikit kurang cocok gitu ya, terlalu bersuara ya langsung hilang gitu, langsung dibunuh gitu. Orde Baru Pak. Orde Baru juga begitu, lalu ada macam-macam. Ya, jadi memang terutama kalau di Indonesia itu memang seperti pemimpin itu tidak pernah bisa salah gitu. Iya, betul. Kelihatannya. Jadi perlu ada keterbukaan dan supaya ada freedom of speech, bisa ya. Ya, saya juga menyadari hal ini, Pastor, sehingga saya sebagai seorang pengajar kepemimpinan coba untuk memberikan paradigma baru dalam dunia kepemimpinan, bahwa pemimpin itu pembawa pengaruh. Nah, karena itu dia harus masuk di dalam sebuah yang namanya perubahan. Perubahan itu setiap saat kok. Ya, Pastor. Oke, terima kasih Pak Worang. Ya, terima kasih, dan adik-adik silahkan kita tutup dalam doa untuk akhiri hari mari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan, dan kami telah menyelesaikan pelajaran